Latar belakang berdirinya SARS yaitu 1. Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahmat mengajukan sebuah blok perdagangan yang berdiri dari negara-negara yang berkawasan di Asia Selatan. 2. Adanya kesamaan dijajah oleh bangsa lain atau sejarah ya dijajah. 3. Banyaknya kawasan lain yang memiliki organisasi regional, salah satunya adalah ASEAN, sehingga dengan adanya SARS maka akan menjadikan adanya organisasi regional di Asia Selatan. Profil singkat dari organisasi SARS yaitu SARS berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. Negara awal pada saat pembentukan SARS yaitu ada 8 yang diusulkan oleh Ziaur Rahmat, yaitu terdiri dari Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Wilayah pada saat awal pembentukan SARS yaitu sebesar 5.127.500.000 km persegi dan 1/5 dari penduduk dunia. Perkembangan SARS yaitu SARS sampai saat ini belum menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah yang ada. SARS terkesan banyak penempatan kepentingan India secara pribadi dengan India dan Pakistan dalam krisis Kashmir. Bahkan, SARS juga tidak mampu menciptakan jalinan kerjasama antar anggota dalam jangka waktu yang panjang. SARS masih terbelenggu dalam permasalahan konflik antar negara seperti militer, ekonomi, politik, dan juga perbatasan. Selama bertahun-tahun, peranan SARS di Asia Selatan hanya sekedar wadah untuk muat tahunan anggota-anggotanya. Latar belakang terbentuknya organisasi APEC yaitu perubahan dalam konstelasi politik dunia, seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Contohnya adalah kerjasama regional itu antara lain NAFTA atau kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara. Kedua, adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas dan terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. Perubahan ini latar belakang terbentuknya organisasi APEC yaitu 1. Perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat cenderung tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan juga investasi. Contoh dari kerjasama regional itu antara lain NAFTA atau disebut juga North American Free Trade Area atau kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara. Kedua, adanya dinamika proses globalisasi. Dinamika ini berdampak sangat luas terjadi secara global di seluruh belahan bumi, termasuk kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itulah, negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian lewat perubahan struktur ekonomi agar tidak merugikan mereka. 3. Perubahan ini kemudian didorong perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling menguntungkan atau interdependensi. 4. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Kekhawatiran tersebut sempat menimbulkan ketidakpastian atas masa depan perekonomian dunia. Adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Profil singkat mengenai organisasi APEC yaitu berdiri pada tahun 1989 dengan 12 negara anggota di Canberra, Australia. Negara awal pada saat pembentukan organisasi APEC yaitu ada 12 negara yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Amerika Serikat. Organisasi APEC digunakan sebagai forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan di mana meliputi keseluruhan ekonomi besar yang ada di belahan dunia. Perkembangan dari organisasi APEC yaitu 1. Mendorong kerjasama APEC untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi melalui dukungan APEC terhadap WTO atau Doha Development Agenda dan melalui pengimplementasian Busan Roadmap to Bogor Goals. Kedua, meningkatkan daya saing dari usaha kecil dan menengah. Ketiga, mendorong pemerataan kapasitas antar anggota ekonomi APEC melalui pembangunan sumber daya manusia, kerjasama di bidang IT, dan kemitraan untuk pembangunan. Keempat, meningkatkan human security. Kelima, mendukung anti korupsi dan transparansi. Keenam, menghubungkan anggota-anggota ekonomi APEC melalui pariwisata pertukaran kebudayaan. Ketujuh, mereformasi APEC menjadi organisasi yang lebih dinamis dan juga efektif. Kedelapan, mendorong komunikasi lintas budaya. Latar belakang terbentuknya organisasi ME yaitu 1. Adanya kesulitan ekonomi yang dialami negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Kedua, yaitu gagalnya segala upaya yang dirintis dalam rangka mempersatukan Eropa dalam bidang politik. Ketiga, keinginan untuk menaikkan kembali gengsi Eropa di dunia. Profil singkat mengenai organisasi ME yaitu berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma pada tanggal 25 Maret 1957. Negara awal yaitu Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Belgia, Luxembourg, Denmark, Irlandia, Spanyol, Portugal, Norwegia, dan juga Yunani. Cita-cita dari organisasi ME yaitu untuk menyerasikan gerakan kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan juga seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Tugas dari organisasi APEC yaitu 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE.